Gerald Van Burg lanjut gebar latihan timnas demi kematangan timnas muda Indonesia di ajang Piala AFF nantinya. Antusias Matthew Baker dinantikan setelah punya duet baru di skuad Garuda U17 asuhan Nova Arianto. Nama Jay Itzes kini santer dibahas ke Liverpool setelah sebelumnya pihak Udinese bertemu agen sang pemain. Nathan Chu Ayon kini akhirnya dirumorkan akan bergabung dengan klub promosi di Liga Belanda untuk musim depan. Ramai soal Vietnam yang kini mulai berani sebut timnas Indonesia akan menjadi camilan bagi skuad Golden Star Warrior. Skuad Gerald Van Burg kini mulai fokus permainan menuju misi juara di Piala AFF U23 2025. Mauro Zylstra langsung tidak sabar dan siap 100% untuk membela timnas di skuad U23. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Media Vietnam kini pedenya minta ampun setelah pihak pemerintahannya baru-baru ini memutuskan untuk mempermudah proses naturalisasi pemain untuk bergabung dengan tim nasionalnya, di mana ia dengan pede meyakini bahwa timnas Indonesia akan menjadi camilan bagi timnas Vietnam jika proyek naturalisasi besar-besarannya berjalan dengan lancar. Ya, timnas Vietnam mulai meningkatkan kualitas skuadnya dengan menjalankan program naturalisasi demi bisa bersaing di Asia seperti timnas Indonesia. Salah satu langkah besar yang diambil oleh pemerintah Vietnam adalah dengan mengesahkan revisi Undang-Undang tentang Kewarganegaraan. Berdasarkan aturan itu, seseorang yang memiliki kontribusi untuk pembangunan dan perlindungan Vietnam bisa mengajukan kewarganegaraan. Istimewanya, aturan itu mengizinkan warga negara asing untuk mengajukan kewarganegaraan tanpa harus memenuhi syarat administratif secara ketat. Bahkan pemohon juga diizinkan untuk tetap memegang kewarganegaraan asing, alias paspor ganda, dengan catatan memenuhi 2 syarat utama, di mana 2 syarat itu adalah memiliki hubungan darah dengan warga negara Vietnam dan mengantongi persetujuan dari presiden. Dengan aturan yang sudah mulai berlaku itu, Vietnam pun bisa kebanjiran pemain dengan kualitas terbaik untuk dinaturalisasi. Nah, jika naturalisasi tersebut berjalan lancar, maka media Vietnam pun yaitu Dan Tri dengan pede menilai bahwa timnas Indonesia hanya akan menjadi camilan bagi timnas Vietnam. Itu artinya timnas Indonesia akan kembali dilampaui oleh timnas Vietnam di peta percaturan sepak bola Asia Tenggara bahkan di Asia. Sekalipun tim Vietnam memiliki lebih banyak pemain keturunan Vietnam yang lahir di luar negeri, tim ini bisa menjadi lebih kuat daripada tim Indonesia saat ini. Alasannya adalah karena ada banyak orang Vietnam yang sangat berbakat yang tinggal di luar negeri, tulis media tersebut. Ketua Umum PSSI Erick Thohir diketahui baru saja mengumumkan bahwa Mauro Zylstra akan dinaturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia. Namun jauh sebelum ini, ia sudah mengutarakan tekadnya untuk menjadi WNI dan membela skuad Garuda. Ya, baru-baru ini Erick Thohir memastikan bahwa PSSI akan mengebut proses naturalisasi Mauro Zylstra di saat ditemui oleh awak media di Indomilk Arena. Erick Thohir menerangkan bahwa Mauro Zylstra akan dinaturalisasi bersama 3 calon pemain timnas wanita lainnya. Nanti ada striker muda Mauro, kita tahu tim nasional kita yang muda dan senior masih kekurangan pemain muda, terang Erick Thohir. Ya, beberapa waktu yang lalu diketahui bahwa Kumparan pernah mewawancarai Mauro Zylstra. Di situ ia menekankan bahwa dirinya sudah yakin untuk menjadi WNI dan membela skuad Garuda nantinya. Ia 100% siap bermain untuk Indonesia. Saya siap. Jadi sekarang saya menunggu PSSI untuk memberi lampu hijau. Hanya itu, ucap striker milik FC Volendam itu. Sudah saya kirim, kalau tidak salah di bulan September. Jadi mereka sudah punya dokumen saya, mungkin mereka masih harus mengecek lagi. Sepertinya mereka sudah melihat semua dokumen lanjut sang pemain kala itu. Ya, Mauro Zylstra merupakan striker keturunan berusia 20 tahun, di mana ia bermain di Belanda bersama tim muda FC Volendam. Beberapa waktu terakhir Mauro sudah dipercaya untuk tampil bersama tim senior klub yang ia bela. Pelatih timnas Indonesia U17, yaitu Nova Arianto, sebelumnya telah memanggil 34 pemain guna menjalani pemusatan latihan di Bali pada 7 Juli sampai 10 Agustus 2025 ini. Dari daftar 34 pemain yang dipanggil, memang tidak ada nama Matthew Baker. Nova menyebut bahwa Matthew Baker masih ada agenda bersama klubnya yaitu Melbourne City U18, sehingga akan menyusul di training camp di bulan Agustus mendatang. Ya, karena dia ada kesibukan di klub dan direncanakan Baker akan bergabung di bulan Agustus, kata Nova Arianto. Sementara itu, terkait pemanggilan kali ini, Nova pun membeberkan bahwa dirinya memang tengah mencoba beberapa pemain anyar guna dilihat kualitasnya. Ya, seperti diketahui
bahwa training camp Timnas Indonesia U17 ini dilakukan guna mempersiapkan diri untuk tampil di Piala Dunia U17 yang akan diadakan di Qatar pada 3-27 November mendatang. Di mana dalam ajang tersebut Timnas Indonesia U17 satu grup bersama Timnas Brasil, Honduras, dan juga Zambia. Pastinya kami mencoba beberapa opsi pemain baru dan akan kami lihat apakah mereka bisa sesuai dengan filosofi apa yang akan kami rencanakan, pungkas Nova Arianto. Ya, pemusatan latihan ini juga menjadi kesempatan penting bagi Nova Arianto untuk mematangkan strategi, membangun kekompakan serta menilai kesiapan teknik dan mental pemain sebelum bertolak ke Qatar. Terlebih skuad asuhan Nova Arianto ini berasal dari klub-klub Liga Indonesia dan ada juga para pemain diaspora yang bermain di luar negeri seperti Fake Muller dan Lionel De Troy salah satunya. Ya, dalam hal ini nantinya Matthew Baker akan memiliki rekan baru sekaligus duet baru di skuad Garuda U17, di mana tambahan 9 pemain keturunan tersebut di pemusatan latihan nanti akan menjadi kesempatan untuk memadukan permainan antar posisi, khususnya di lini belakang bersama Matthew Baker salah satunya. Lebih dari 10 hari Gerald Van Burg menempa para pemain Timnas Indonesia U23 untuk tampil di Piala AFF pada pertengahan bulan ini nanti. Dalam pemusatan latihan itu, sang pelatih sedang mematangkan cara bermain terbaik. Menurut Muhammad Ferrari, sang mentor menuntut para pemain untuk menjaga bola selama mungkin, di mana para pemain juga harus pandai dalam berkomunikasi. Fokusnya simple. Apa yang diinginkan adalah build up dan menjaga bola selama mungkin. Dan juga komunikasi, ungkap Muhammad Ferrari. Ya, pertanyaannya, apa yang dibutuhkan oleh para pemain supaya bisa menjalankan instruksi tersebut? Kini Tony Ho pun mencoba menjelaskan game plan-nya. Jelas fisik harus bagus, karena semua pemain dituntut banyak bergerak, terutama mobilitas untuk mencari ruang agar pemain yang pegang bola bisa memberikan ke rekan lainnya, kata Tony Ho. Ya, namun mobilitas dan mencari ruang ini tergantung tempo permainan. Jika ritme permainan lambat, tentu tidak banyak menguras tenaga. Tapi, kalau ball possession seperti diterapkan Jepang, saat menjamu Timnas Indonesia itu perlu stamina kuat. Karena pemain bergerak cepat dengan alur bola cepat pula, ujar Tony. Ia bermain bola-bola pendek, jelas Tony tentu butuh chemistry antar pemain. Dalam hal ini, ia pun khawatir jika taktik ini tidak bisa dijalankan, maka para pemain disebut bisa kembali ke setelan pabrik. Saya takutnya akan kembali ke setelan pabrik. Pemain akan tampil dengan karakter asli, sesuai naluri yang telah dibentuk sejak usia dini. Kita tahu pemain Indonesia suka menggiring bola, tapi ketika diblok lawan bingung, dan bola sering terhenti, ujar Tony. Udinese kini dikabarkan sudah bertemu dengan agen Jay Itzes untuk berdiskusi lebih serius dalam mendatangkan kapten Timnas Indonesia itu. Berdasarkan laporan Tutto Udinese yang dikutip dari Tutto Mercato, perwakilan Udinese sudah berjumpa dengan agen Jay Itzes di Senin kemarin. Hal ini memperbesar peluang Jay Itzes untuk kembali ke Serie A Italia. Kemarin, Senin 30 Juni ada sebuah pertemuan dengan perwakilan Jay Itzes dan tim untuk memberi tawaran kepada sang pemain, tulis Tutto Mercato. Ya, sampai di sini dikabarkan bahwa Udinese benar-benar ingin Jay Itzes bergabung di bursa transfer musim panas tahun ini, di mana Jay Itzes diproyeksikan mengganti peran Jaka Bijol yang dilepas ke klub Premier League. Rencana transfer untuk Udinese adalah pemain Timnas Indonesia, Jay Itzes, sebagai pengganti sesungguhnya untuk mengisi tempat Bijol. Demikian laporan Tutto Mercato. Ya, di satu sisi Udinese juga harus melobi Venezia yang masih mengikat Jay Itzes dengan kontrak hingga 2027 mendatang, di mana saat ini nilai pasar Jay Itzes berada di angka 7,5 juta euro atau sekitar 143,5 miliar. Dengan kontrak yang masih tersisa 2 tahun tentunya, Udinese harus menyediakan dana yang menarik hati Jay Itzes dan juga Venezia. Bukan tidak mungkin nilai transfer akan lebih tinggi dari valuasi pemain berpostur 190 cm itu. Saat ini masih ada permintaan dari pihak Venezia. Namun, kedua belah sisi percaya ada jalan tengah yang bisa diambil, tulis media itu. Ya, Jay Itzes merupakan nama yang cukup santer dibahas di bursa transfer di Italia, lantaran performa di musim lalu yang cukup apik bersama Venezia. Kendati Venezia terdegradasi, namun Jay Itzes dinilai punya prospek yang apik. Ya, di sisi lain, di tengah ramainya rumor sang pemain kini ikut ramai dibahas soal klub impian Jay Itzes mulai sejak kecil, di mana klub impiannya di masa kecil itu adalah Liverpool. Di saat masih di Go Ahead, Jay Itzes sempat mengutarakan bahwa dirinya di suatu hari nanti bisa bermain di stadion Anfield, markas Liverpool. Klub impian saya adalah Liverpool, sejak saya masih muda itulah tujuan utamanya, kata Jay Itzes kepada Al-Football. Pemain Timnas Indonesia yaitu Nathan Chuaon
kini dikabarkan tengah didekati oleh tim promosi, di mana tim promosi tersebut adalah Telstar yang berkompetisi di kasta tertinggi di Liga Belanda di musim depan. Hal ini dilansir dari cuitan fans Telstar di akun Twitter Kronenberg yang menyatakan bila sang pemain masuk radar klubnya, di mana Telstar sedang memantau untuk mendatangkan Nathan yang kini sedang tidak terikat kontrak dengan tim lain. Seperti diketahui bahwa Nathan diputus kontraknya beberapa waktu yang lalu oleh Swansea City, di mana ia juga jarang tampil bersama tim asal Inggris tersebut. Dalam gosip di Indieskeuken, ada spekulasi bahwa Nathan dalam radar Telstar, tulis akun X tersebut. Pemain bebas kontrak dari Swansea 23 tahun SIB dan pound, tambah keterangan unggahan itu. Ya andai, rumor ini benar maka Nathan nantinya tidak perlu beradaptasi lagi dengan atmosfer sepak bola Belanda. Selain memiliki darah oranye, di mana ia juga merupakan produk Akademi Excelsior dan bermain di sana dari U17 hingga senior. Kemudian selama di Swansea, Nathan juga pernah dipinjamkan ke Herenveen selama 6 bulan. Dan di sana ia berhasil mendapatkan kesempatan bermain walaupun tidak banyak. Ya, Telstar sendiri merupakan klub promosi Eredivisie untuk musim depan, di mana di musim lalu klub tersebut memperoleh tiket promosi lewat perjuangan via playoff. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa, dukung terus tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga.